Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Malang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sektor industri hasil tembakau. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pelatihan grading dan blending bagi industri hasil tembakau yang diselenggarakan pada Selasa 28 Oktober 2025 bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Malang. Masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara grading dan blending bagi industri hasil tembakau di Kabupaten Malang. Agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Kepada beliau kami persilakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu agar kegiatan pelatihan grading dan blending oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berjalan lancar dan sukses. Jadikanlah upaya ini sebagai langkah nyata kami untuk mewujudkan industri yang maju dan berdaya saing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan ini diikuti oleh para pelaku industri kecil menengah atau IKM tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Malang. Tujuannya adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya proses grading atau pengelompokan kualitas daun tembakau dan blending atau pencampuran tembakau sebagai langkah strategis untuk menghasilkan produk dengan mutu tinggi dan cita rasa yang konsisten. Yang ketiga, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait pajak daerah, retribusi daerah, DBHC, dan otsus serta TDF. Yang keempat, Surat Direktur Jenderal Industri Agro tahun 2024 tentang rincian program kegiatan pembinaan industri. Yang kelima, Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tahun 2025. Maksud dan tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang yang terus berkembang, akan tetapi dari industri hasil tembakau tersebut tidak semua memiliki ahli grading dan blending yang baik untuk mendukung kebutuhan bahan baku. Sehingga pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di industri hasil tembakau di Kabupaten Malang, terutama pada bagian produksi. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2025 bertempat di Grand Miami, Kepanjen.
Peserta pada kegiatan pelatihan grading ini berjumlah 50 peserta berasal dari SDM Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Malang. Untuk pembiayaan kegiatan pelatihan ini dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran DPPA tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Demikian laporan ini disampaikan dan mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Dr. Andes M. Nur Fuad Fauzi MT menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan industri hasil tembakau yang telah menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat Kabupaten Malang. Kegiatan ini untuk memperkuat kompetensi para pelaku industri hasil tembakau, khususnya dalam proses penentuan mutu bahan baku melalui grading dan penyusunan formula blending yang tepat. Dengan kemampuan teknis yang baik, kualitas produk tembakau akan semakin meningkat dan berdaya saing tinggi. Kabupaten Malang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hasil tembakau baik dari sisi bahan baku maupun tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan persaingan industri yang semakin ketat. 14 perusahaan industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang dan ini terus berkembang karena yang antri mengurus izin saat ini juga cukup banyak dan ini masih berproses. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Artinya perkembangan ini memang patut kita syukuri karena memang ini bisa menambah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malang, utamanya khususnya di sekitar industri hasil tembakau. Karena saat ini karena ada perkembangan itu, Dinas Perdagangan terus memicu dan memacu perkembangan industri hasil tembakau. Terbukti kami saat ini juga tahun ini mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat sekitar dan untuk teman-teman yang memang berkeinginan untuk masuk di industri hasil tembakau. Sampai dengan hari ini kami sudah melatih sekitar 850 masyarakat untuk kegiatan giling SKT. Ya, yang 750 sudah masuk, yang 100 saat ini lagi pelatihan. Mudah-mudahan nanti di akhir pada hari Jumat semuanya bisa masuk juga ke industri hasil tembakau. Dan ini patut kita syukuri sehingga memang salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Malang pertumbuhan industri ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat sekitar. Makanya pemerintah Kabupaten Malang lebih mengutamakan industri hasil tembakau yang bisa menyerap tenaga kerja melalui giling. Ya. Jadi kami mengutamakan SKT agar bisa menyerap daripada SKM. Walaupun tidak kita tutup SKM-nya, tetapi kita lebih mengutamakan SKT agar penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak di perusahaan industri yang hadir di Kabupaten Malang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khusus untuk pelatihan ini memang kalau kita melihat beberapa industri yang ada, rata-rata memang masih menggunakan TSG ya, jadi dia menggiling gilingnya itu pakai TSG, jadi pakai perusahaan lain atau industri-industri yang mengeluarkan TSG. Makanya kita mencoba untuk melatih Bapak Ibu sekalian, paling tidak kalau sudah mengetahui, sudah paham ya, terkait dengan grading maupun blending, itu barangkali nanti bisa secara mandiri bisa mengolah sendiri. Artinya gak dadak neng wong ya Pak ya, orang dadak neng wong, sehingga ini kan akan lebih apa ya, secara ekonomi barangkali akan lebih lebih murah barangkali daripada beli ya. Di sisi lain barangkali
Bapak Ibu juga nanti kalau perusahaan sudah melakukan blending sendiri, itu kan artinya kalau menurut saya ya itu kan rasa-rasanya kan juga akan berbeda-beda ya. Jadi bisa mengolah rasa sendiri. Biasanya untuk yang kurang kasih kan kalau pesan kan kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau bisa mengolah sendiri bisa merasakan sendiri. Nah saya juga agak kaget ini. Ternyata kok ada juga peserta ibu-ibu ya, mbak-mbak. Berarti ini, iya. Karena kalau orang habis blending itu kan biasanya kan dicoba jadi tester ya. Ya, kan nggak mungkin habis di blending terus cuma di bau dong. Pasti kan dirasakan. Oh ini tembakau nih teko Banyuwangi kurang seprapat misalkan. Karena dari satu rokok itu minimal 7 atau 8. Rata-rata ada sampai 14 atau 17 jenis tembakau yang ada. Kalau Bapak Ibu sekalian ini tidak non-tester sendiri kan nggak tahu ini kurang masakannya kurang bagus sing teko sing teko Temanggung misalkan. Karena campurannya kan mungkin macam-macam. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian hari ini mulai 4 hari ke depan itu minimal nanti bisa pengenalan jenis-jenis tembakau ya. Jenis-jenis tembakau terus bagaimana memblendingnya kalau bisa Mas, tapi mungkin nggak nutup ya. Jadi tembakau itu kan ada yang pucuk, ada yang tengah, ada yang itu seksi berikutnya ya. Nah, itu akan lebihan lagi itu. Jadi milih tembakau mulai dari bawah sampai atas itu berbeda-beda. Ya, itu mungkin butuh waktu 1 tahun kali. 1 bulan itu. Oh, 1 bulan. Itu malah lebih parah lagi. Kalau cuma milih yang bangku yang sudah ada, dia dipilih, habis itu dicampur, di blending, sausnya ya opo, karepe ya opo, ini mungkin baru 4 hari mungkin cukup ya. Tapi kalau mulai memilih tembakau yang lembaran itu, wah, itu lebih panjang lagi. Ya, harapan kami nanti teman-teman industri tembakau ini bisa mandiri lah, lebih lama lebih mandiri, bisa mengolah sendiri bagaimana rokok menghasilkan rokok sesuai dengan keinginan dari industri tersebut. Dan kami berharap dari Gaperoma, teman-teman Gaperoma selaku narasumber ojo eman-eman ya Pak ya. Jadi dibedah saja. Ya dibedah tuntas artinya ojo ilmu singit-singit toh. Ya sudah dilepas saja ini rahasia-rahasianya begitu sehingga teman-teman ini bisa bisa mandiri, bisa lebih mengerti nanti terkait dengan beberapa kandungan yang ada di rokok tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan seksama, dengan baik walaupun tidak terlalu serius tapi mengena, santai tapi mengena dan pulang bisa sangat paham dan sangat tahu. Nanti moro-moro buka pabrik dewe. Ya, kan bisa jadi rata-rata tester itu ya malah itu bayarannya lebih dhuwur timbangan sehat ya. Para peserta menyambut positif pelatihan ini karena dinilai memberikan wawasan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam proses produksi. Selain sesi teori, peserta juga mendapatkan kesempatan praktik mengenali perbedaan kualitas daun tembakau berdasarkan warna, aroma, tekstur, dan kadar air. Melalui kegiatan ini, Disperindak Kabupaten Malang berharap industri hasil tembakau di daerah dapat terus tumbuh secara inovatif, efisien, dan berkualitas, sehingga mampu memperkuat posisi Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra tembakau unggulan di Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan grading dan blending bagi industri hasil tembakau di Kabupaten Malang pada hari ini Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya.
Semoga Allah SWT selalu meridhoi upaya-upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya kebetulan teman-teman saya ini adalah yang sudah berpengalaman di bidang trading dan branding ya. Ya, saya minta untuk membuka ilmunya kepada teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang dirahasiakan, karena secara teori bahwa pelatihan ini tidak akan pernah didapatkan di sektor formal, kalau pelajaran ini. Jadi ini merupakan dasar-dasar pengalaman yang dibagikan kepada teman-teman. Jadi lebih banyak nanti silakan berdialog aja ya. Mungkin di perusahaannya menggunakan tembakau apa, ini kalau ini di mana posisinya. Kalau pakai tembakau ini di mana posisinya. Karena tembakau kan nanti ada macam-macam ya penggunanya. Ada yang sebagai nasinya dan sebagainya nanti akan diterangkan oleh teman saya. Jadi perlu dimaklumi di sini bahwa ini adalah teori-teori dasar. Nanti pengembangannya akan dengan kembangkan sendiri. Jadi dasar-dasar pembuatan rokok yang di dalam rokok itu minimal itu kita sudah tahu. Jeroani rokok itu saja nyopo sih. Terus jeroni ono opo ae. Selain tembakau, ada cengkeh, ada casing dan ada flavornya, itu apa aja ya. Nah, di sini nanti monggo silakan yang sudah punya pengalaman yang di bidang tembakau monggo juga di share juga bisa ditanya. Ini kalau di tempat saya seperti begini, teman-teman akan nanti bisa dikomunikasikan atau didiskusikan di sini sehingga kita sama-sama bisa paham ya. Jadi mulai besok kita akan melakukan praktek nanti, kalau mungkin keluar tempatnya di luar tadi untuk macam-macam tembakau, pengenalan tembakau dan akhirnya sampai dengan hari terakhir nanti kita akan evaluasi hasil yang dengan campur itu. Dengan akan nyampur-nyampur sendiri nanti, nyampur-nyampur biar rokok dewe. Nah, terakhir itu dicipi rokok opo ya sini. Yang cewek atau nanti yang kalau yang merokok yang monggo, kalau enggak ya karena bapak-bapak yang merokok mas-masnya itu seperti ini itu ya. Jadi itu mungkin sekilas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan monggo diikuti mengenai itu. Nanti sebenarnya bisa materinya bisa kita ke panitia Pak Sini atau siapa, nanti kita akan share ke sana. Itu aja yang saya ingin, monggo dilanjut Pak Soni. Terima kasih. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kualitas tembakau ya. Kualitas tembakau yang pertama kita lihat itu adalah warnanya dulu. Warna seperti apa kita pilih, yang kita sortir seperti apa, warna yang cerah dan merata. Ini yang utama. Kedua ada aroma. Dari penciuman kita secara alami dulu ya, maksudnya kita tidak menggunakan alat-alat dulu, kita menggunakan sensorik dari yang kita miliki. Jadi warna cerah dan merata. Jadi ketika kita pemilihan tembakau itu bisa dilihat ketika dibantu dengan sinar matahari, jangan di dalam ruangan yang gelap. Jadi mungkin kurang jelas warnanya seperti apa. Kalau kita pembelian di petani ataupun dari pengepul, kita bisa harus wajib untuk melihat tembakau warnanya dulu seperti apa. Yang kedua dari wanginya, tembakau wajib ada harum khasnya itu harus ada. Ketika kita ada pemilihan tembakau dari awal tidak ada baunya ataupun mungkin ada wangi yang kurang enak, ini harus kita analisa dulu seperti itu. Yang ketiga wajib tidak pahit. Ini wajib tidak pahit. Istilahnya kalau dasarnya tembakau ini sudah pahit, mau diolah seperti apapun akan sulit gitu ya secara pengolahannya. Bisa diminimalisir bisa, tapi akan timbul kembali di usia tertentu, dia akan keluar lagi aroma pahit, aroma tuntung, aroma pahit, rasa pahit yang tinggal di lidah pasti akan muncul lagi. Karena nanti sifat
pengolahan ataupun casing flavor ataupun top flavor ini sifatnya kan cuma sementara. Jadi alam tembakonya pasti akan muncul kembali. Yang keempat, klorida tidak tinggi, wajib tidak tinggi atau basah, kandungan airnya tinggi. Nah, ini yang terakhir tidak ada jamur. Nah, ini kondisi ketika kita mungkin tidak beli dipanen, ketika panen. Jadi mungkin ketika kita ke supplier ataupun ke pengepul tembakau ini wajib tidak ada jamur. Yang pertama, memang kalau ada penyakit sebenarnya kita bisa olah dulu sebenarnya ya. Atau sebelum diolah kita harus dipisahkan dulu. Cara penanggulangannya dipisah dulu dari tembakau yang lain. Itu salah satunya. Tapi untuk alangkah baiknya ya, maksud saya untuk alangkah baiknya sangat harus hindari jamur yang berwarna putih-putih, biasanya ada novel di tembakonya itu harus dipikirkan dulu. Nah, ini jenis-jenis tembakau ya. Yang pertama, Virginia Tobacco mempunyai karakter berwarna kuning cerah, ada kuning lemon ya istilahnya, kuning lemon ataupun sampai orange. Memiliki kadar nikotin sedang. Itu biasanya ada di Virginia Tobacco. Contohnya Kasturi, Lombok, Raja Bojonegoro, Maisan Bondowoso ya, Besuki, Pariton. Yang kedua ada tembakau Jawa. Tembakau Jawa warnanya bervariasi, rata-rata hijau muda, hijau tua. Ya, untuk grade tembakau umumnya memang dari beberapa tembakau ini hampir sama sebenarnya. Pemilihan dari grade super maupun sampai grade B mungkin atau C itu sama. Beda dengan Temanggung dan Boyolali, Temanggung ya. Semakin ke bawah dia semakin bagus. Istilahnya grade terbaiknya mereka minimal di grade C, CD, DE. Selebihnya itu lebih ke serintil sebenarnya. Dan saya lihat di sini untuk penggunaan dosis pemakaian serintil sudah jarang sebenarnya. Gitu. Dan selain itu harganya juga cukup mahal. Jadi lebih arahnya sekarang lebih ke grade Temanggung mungkin yang B, BC yang nggak terlalu heavy. Karena kan peralihan ya, jadi pecinta rokok filter menuju ke SKT ini kan sekarang lebih banyak peralihan untuk marketnya. Nah, ini mungkin pengetahuan pengeringan tembakau ya. Ada dua jenis yang sering kali kita lihat, mungkin ada pengeringan secara air ini dijemur, ataupun seperti Kasturi juga mengalami di proses pengeringan yang sama untuk Kasturi saat ini. Kasturi jarang jember. Untuk yang kedua, fire cure, ini pengeringan secara di oven. Model ovennya di dalam itu seperti apa? Nah, itu ada menggunakan briket ataupun arang biasanya untuk pengeringannya mereka. Proses pengeringannya dari kedua ini memang berbeda ya. Untuk air cure, untuk pengeringan jemur ini kurang lebih hampir setengah hari lalu dibalik kembali, diputar, intinya untuk pengeringan yang serata mungkin. Nah, sedangkan untuk fire cure ini bisa lebih dari 6 jam, bukan 6 hari, 6 jam maksud saya, 6 jam lalu diputar kembali dengan, next slide ya, ini untuk yang pengeringan secara dijemur. Memang kita mengejar suhu ya, sebenarnya untuk mengejar suhunya di 20 sampai 35 derajat. Nah, itu yang kita kejar sebenarnya dari panen ya, dari panen seperti itu. Lalu untuk pengeringan yang secara oven tadi, secara dipanaskan pakai oven tradisional ya, istilahnya ya, di pengolahan petani itu, yang kita kejar dengan derajat 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, ini struktur tanaman tembakau. Jadi ada yang saya analisa selama ini untuk tembakau
virgin ya, rata-rata ya, yang tinggi-tinggi itu memiliki ada 12 sampai 13 tingkatan sebenarnya. Jadi dari pertama daun bawah, petian ya, ini saya kasihkan angka di sini. Ini istilahnya petiannya orang kalau panen itu biasanya petian 1 sampai 4 itu daun bawah. Nah ini biasanya base flavor atau base nikotin, kadar gula segala macam ini yang baik. Warnanya biasanya di sini yang cukup rata di sini. Nah sedangkan untuk daun atas, paling atas sendiri yang sudah benar-benar dekat sama kena sinar matahari langsung itu 11 sampai 13 itu yang jarang kita gunakan, hampir nggak ada yang mau pakai sebenarnya. Dia istilahnya memiliki karakter panas pertama ya, panas, terus ketika kita coba, kita olah, daun itu akan mengeriting, daun ini akan mengeriting dan pahit akhirnya. Itu yang sangat kita hindari. Kita kembali ke bawah, daun bawah. Daun bawah ini tipis biasanya, cenderung tipis, klornya tinggi. Ketika kita ambil tembakau bawah untuk kita simpan ini sangat riskan, dia akan pengeringannya cukup, misalnya daunnya tipis ya, kita simpan ini nanti dia akan mudah hancur. Nah ini mungkin memang yang kita sortir untuk pemilihan tembakau yang baik ini di daun tengah ataupun daun tengah atas. Istilahnya kalau daun tengah ya daun perut ya, istilahnya perut. Kalau daun tengah atas ini kita bisa bilang leher atau tenggok biasanya, seperti itu. Tapi pada umumnya, pada realitanya kadang tembakau yang seperti ini petani-petani itu tidak akan memanen secara grid, bawah sendiri, tengah sendiri, atas sendiri. Kalau gitu kan yang jelek gak laku, dirut. Iya. Di sekarang mungkin dari tahun berapa, mungkin dari tahun 90-an sudah pada dirut dari atas ke bawah rata. Jadi kita bagaimana menyortirnya, kita harus melihat berapa persen yang ada di dalam karung ataupun bal itu tadi kita coba, atau warnanya dulu deh. Warna dulu kita lihat, kembali yang tadi ya, warna kita lihat, terus dia ada bodinya atau tidak. Kalau dipegang masih ada istilahnya empuk ya, dagingnya empuk, warnanya bagus, harumnya ada, nggak masalah. Tinggal harganya kita sesuaikan dulu, harganya masuk di grade apa, seperti itu. Kita lakukan pengolahan tembakau untuk akan menjadi sebuah blend ataupun blend retek ya di sini ya kita ya. Kita melakukan perancangan dahulu. Jadi perancangan itu tujuannya apa? Untuk meratakan potongan setiap jenis tembakau tadi. Jadi kita biasanya pemberian masih krosok daun ya, kita potong sesuai dengan kebutuhan atau standarisasi dari perusahaan yang jaringan. Misalkan mau jualan jadi kretek, ukurannya berapa senti panjangnya, segala macam. Untuk SKM itu sedikit berbeda ukurannya. Tapi pada umumnya rata-rata umumnya sekarang untuk potongan rajangan yang kita olah itu biasanya mendekati SKM. Jadi untuk efisiensi ya, jadi efisiensi ukuran supaya nanti dengan mungkin saya punya produk kretek, punya produk SKM ataupun SPM, mungkin kita ratakan semua aja gitu. Jadi lebih enak sebenarnya. Tapi kalau hanya produk mungkin SKT ya, untuk SKT perancangan sedikit kasar, agak besar sedikit nggak masalah, agak banyak sedikit nggak masalah. Jadi nanti disesuaikan lagi. Untuk perancangan ini kita sesuaikan dengan produknya jenengan. Yang kedua, processing atau bahasa sederhananya dikukus, diuap. Sifat steam ini, pengolahan steam ini, pengalaman saya kondisional sifatnya. Tidak semua tembakau harus steam. Kalau tembakau istilahnya gini, tembakaunya sudah baik, menurut saya tembakau tidak perlu diolah untuk di steam.
Kenapa? Kadar nikotin, kadar gula di situ kualitasnya juga akan menurun. Nah ini yang perlu kita lihat. Kadang-kadang tembakau baik di steam karena mungkin hanya untuk mengejar kelembapan pengeringan masih bisa, tapi tidak untuk tembakau yang sudah baru dipanen ya istilahnya ya. Seperti itu. Jadi kondisional aja proses steam ini. Oh ya, steam bisa menghilangkan aroma. Mungkin kita tembakau penyimpanan kurang baik. Contoh kena hewan, mungkin ya hama, itu bisa menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap dari situ. Ataupun ada beberapa tembakau yang mungkin tadi tembakau daun bawah yang cenderung kering, itu bisa kita lembabin. Jadi sifatnya melembabkan, bukan mematangkan secara sedap. Ketiga yang terakhir, proses oven atau drying, pengeringan ya, pengeringan secara tradisional mungkin kita bisa dijemur bisa, ataupun mungkin sekarang menggunakan alat pengering, drying. Proses ini fungsinya hanya untuk membuka pori-pori dan mengeringkan secara merata dari berbagai macam jenis tembakau yang nanti kita pakai. Ini bisa mengurangi tembakau yang kurang aromanya tidak enak. Memang secara dua proses ini, steam dan oven ini bisa mengurangi atau istilahnya mengurangi kualitas ya, menurunkan kualitas tembakau tadi. Secara pasar sekarang juga kita harus sesuaikan dulu, pergeseran market seperti apa kita sesuaikan juga. Ini secara hitungan secara umum ya, perpaduan tembakau nasi. Tembakau nasi ini apa kayak sego? Tembakau nasi ini contohnya tembakau Virginia yang kita pakai. Kita bisa menggunakan Madura, Bojonegoro, Python. Umum ya, secara umum dengan sudah pada tahu ya. Oke, yang kedua tembakau sayur ataupun laut. Ini mengarah ke tembakau Jawa. Bisa pakai tembakau Jawa Bojonegoro, Krosok, gitu bisa. Ataupun tembakau dari Jawa Tengah, Meranggen, Leri, Rembang. Untuk yang lauk biasanya saya untuk lauk ini meningkatkan aja, sifatnya untuk meningkatkan aja. Mungkin kualitas tembakau nasinya masih kurang wangi atau kurang baik, kita tambahin di tembakau yang jenis-jenis untuk tembakau lauk. Contoh besuki, terus beringin, aroma virgin ya biasanya, ataupun maisan seperti itu. Kasturi bisa dimasukkan di situ, kasturi Jember ya, sama Lumajang kayaknya ada ya tembakau kasturi. Berlin masuknya ke rokok putih Pak biasanya, seperti itu. Dan tembakau antepan. Nah, antepan ini pada dengan kasih tahu. Antepan ini sebenarnya ada dua kategori, antepan tengah, antepan bawah. Ya, antepan tengah itu seperti apa? Contoh aja Curanoko atau Pati yang dipakai. Pati ataupun dari Jawa Barat itu Garut ya, Damawangi. Nah itu, cuman untuk Damawangi rata-rata rajanya halus, biasa dipakai untuk rokok tempe biasanya. Untuk industri rokok biasanya lebih banyak menggunakan Pakpi. Lalu yang kedua tempat bawah ini Temanggung, Boyolali ataupun lereng Sumbing biasanya bisa dipakai seperti itu. Jadi tempat tengah itu istilahnya buat kalau kita hisap itu lebih ada gandolnya di dalam situ, di leher, nggak sampai di dada. Kalau depan bawah sampai di dada, istilahnya ampek ya, ampek banget. Nah itu depan bawah. Jadi dari komposisinya mungkin kurang lebih seperti itu, 50% untuk tembakau nasi, tembakau sayur atau laut 35%, dan tembakau antepannya 15%. Ini untuk takaran umum, jadi nggak mantep ya, nggak ringan, cukupan aja.
kita bisa lihat beberapa brand rokok kretek yang beredar sebenarnya sudah sangat bergeser kalau menurut saya dari rokok brand era 80, era 90 ya udah SKT ya. Itu lebih heavy, lebih berisi, lebih berat. Mungkin kalau untuk era sekarang market lebih suka yang ringan tapi ada wanginya, mantap sedikit seperti itu. Karena apa? Memang peminat rokok sekarang sudah bergeser sekali, lebih banyak variasi rasa-rasa buah, mungkin variasi untuk aroma-aroma tertentu ya, mungkin aroma kopi, teh, segala macam itu memang tidak disarankan untuk blend yang mantap sekali, cenderung bosan atau boring. Ya. Oke, yang kedua, komposisi rokok harus ada rokok kretek ya, rokok kretek harus ada cengkeh. Nah, kalau cengkeh berarti rokok putih. Cengkeh ini untuk standarisasi umum di industri menggunakan 30-35% umumnya ya. Nah, cengkeh ini apa yang biasa kita pakai? Cengkeh mana aja biasanya? Nah, macam-macam. Cengkeh di Indonesia juga cukup banyak, di Jawa Timur juga banyak. Contoh aja Malang kita punya di daerah Yapit, salah satunya. Mungkin ada di Bali juga sekarang yang baik juga untuk secara aroma maupun beratnya ya, berat bau aroma beratnya itu ada bodinya. Lalu yang terfavorit adalah Manado. Manado di Sulawesi sangat banyak sebenarnya, setiap daerah di daerah sana cukup banyak yang panen cengkeh di situ. Ya, untuk komposisinya 30-35. Misalkan andai kata, oh iya Pak saya pakai di bawah 30%, monggo. Biasanya akan cenderung meningkatkan rasa flavornya aja. Jadi untuk rasa clove atau cengkehnya ini memang minim. Jadi untuk sebuah rokok ini nanti akan hanya menimbulkan untuk rasa-rasanya aja. Biasanya di situ. Kalau untuk secara basic rokok kretek yang kita temui di market memang sekarang lebih condong tinggi untuk kadar cengkehnya. Bahkan ada yang menggunakan minyak cengkeh memang untuk menambahkan aroma. Oke, yang ketiga, yang terakhir untuk sebuah komposisi adalah perasa ataupun flavor atau saus rokok. Ya, memang hanya 4% umumnya ya. Umumnya hanya 4% sampai 5% saja. Nah, setiap flavor memiliki sebenarnya gini, untuk flavor ini kan kita berbicara lebih ke flavor house ya. Toko-toko saus rokok itu memiliki juga karakter masing-masing. Contoh aja mereka punya tabak sweet aja, contoh item tabak sweet mereknya mungkin AFR ataupun Juta Rasa ataupun merek-merek lain punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis-jenisnya dulu. Jadi ketebalan rasa, tekstur juga kita harus sesuaikan dulu. Pasti nanti dari Flavorous akan memberikan seperti komposisi ya, pelarut segala macam berapa persen pasti nanti akan dikasih tahu. Tapi untuk ketika sudah menjadi istilahnya sudah menjadi kompon ataupun sudah siap semprot, komposisinya hanya 4-5% idealnya. Ada juga sekarang menggunakan ramuan saja. Nah, ini dosisnya juga sedikit berbeda pastinya. Contoh untuk herbal, misalnya rokok herbal itu dosisnya berbeda. Kalau ini secara umum yang menggunakan ada bahan kimia, contoh biji seperti itu. Kalau herbal rata-rata sudah tidak menggunakan bahan kimia, pelarutnya hanya air seperti itu. Itu kita harus kontrol lagi secara kelembapan maupun kepekatan rasa. Oke, ini kita masuk flavor ya, penggunaan flavor tembakau. Besok kita mulai praktek, hari kedua kita praktek setelah kita blending tembakonya,
kita melakukan proses casing. Casing itu apa? Dasar saus. Jadi saus dasar meningkatkan rasa tembakonya dulu. Ada juga casing ini untuk improvement tembakau yang kurang baik atau langu atau ada sedikit nutup. Dan ini casing yang bekerja, bukan topnya. Jadi lebih ke aroma dasar tembakau yang kita pakai dengan pelarut air ataupun propylene glikol biji. Nah, sifat casing ini timbul rasa di bagian asap bawah yang masuk ketika kita menyedot rokok. Nah, ini yang bekerja casing. Jadi aroma casingnya itu di situ sebenarnya, bukan yang kita keluarkan. Nah, dasar casing biasanya yang digunakan pada umumnya adalah ekstrak tembakau. Ekstrak tobacco, misalkan Virginia tobacco. Mungkin kita mau mencari tembakau yang halus apa? Mungkin ekstrak temanggung, mungkin lebih dari heavy-nya. Dan macam-macam. Setiap flavornya punya istilah masing-masing untuk namanya. Nah, biasanya kita menstabilkan rasa itu kelembapan menggunakan glycerin. Ada juga dasar saus casing ini menggunakan licores, tabak sweet, vanilla, maple, lalu ada casing plum, ya macam-macam sebenarnya. Seperti itu. Ya, kalau pelarut umumnya menggunakan air dan biji. Saya belum berpengalaman kalau menggunakan alkohol. Mungkin ada beberapa, kemarin ada yang menyampaikan, Pak, saya tidak pakai alkohol. Nah, ini sifatnya bagaimana? Sifatnya saya tanya dulu. Sifatnya bagaimana kok pakai alkohol untuk di sebuah casing? Istilahnya casing ini hanya melapis ya. Melapis layar pertama gitu ya. Lapis pertama layar di daun tembakonya dulu. Ketika kalau menggunakan alkohol, ini gambaran saya aja ya, sifatnya akan tetap menguap. Beda dengan sifat dari air dan biji. Biji juga panas, cuman panasnya itu hanya masuk apa istilahnya, fungsinya hanya memasukkan flavornya itu dulu. Kalau alkohol sifatnya membuka dan menghilang. Dari teksturnya juga berbeda. Alkohol kan cair ya, cair. Biji ini kental pekat gitu. Nah, itu kita kaji dulu ya. Maksudnya penggunaan alkohol di casing ini efeknya seperti apa? Karena kalau semua menggunakan pelarut alkohol nanti akan menimbulkan panas. Istilahnya casing dikasih alkohol, di topnya ada alkohol juga. Ini sifatnya kan panas. Bahkan sebenarnya casing ini kan ada beberapa item ya. Casing item ini sifatnya mengharuskan asapnya rokok. Mungkin asapnya blendnya kurang baik dibantu dengan saus casing. Nah, kalau memang menggunakan alkohol kita harus kasih dulu dosisnya seperti apa. Kalau efek samping efeknya, memang efeknya ini akan timbul panas jelas. Terlalu banyak alkohol pasti panas. Kebanyakan biji juga panas, tapi beda panasnya. Nah, yang kedua, saus top. Saus top ini variasi aja sebenarnya. Pada umumnya kita mau arah ke arah fruity, arah buah-buahan ataupun ramuan ataupun mungkin rasa buah-buahan yang sekarang lagi booming ya. Terkhususkan untuk yang buah-buahan saya sharing aja juga pengalaman. Ketika rasa buah-buahan, contoh rasa anggur ataupun rasa mangga, jambu, teh, itu biasa saya kasih di casingnya juga. Pokoknya sudah jadi sebuah blend ataupun tembakau campur ini tadi. Kita melakukan proses casing flavor. Jadi kita semprot ataupun dengan yang mungkin sudah punya alat bantu molen ataupun mixer. Ya, ini proses pertama memang di casing. Lalu kita enakkan selama 24 jam atau 1 hari. Ya. Fungsinya apa? Biarkan casing ini
menyatu dulu atau terfermented selama 1 hari. Lalu kita keesokan harinya dengan jam yang sama. Ini yang terbaik ya. Terbaiknya jam yang sama, maksudnya 24 jam kita melakukan top flavoring. Nah, setelah itu kita bisa masukkan cengkeh. Nggak harus 24 jam, tapi terbaiknya adalah 24 jam setelah kita top flavoring kita masukkan cengkeh. Bisa melakukan masukkan cengkeh di hari yang sama di top flavoring juga bisa, tapi kita kasih jeda waktu 3 jam, 4 jam baru kita masukkan cengkeh. Dengan tujuan apa? Tujuannya biar cengkeh ini ketika tembakau yang masih basah kita langsung masukkan cengkeh, takutnya cengkehnya langsung ikut ayam. Jadi kan kadar emisinya juga berbeda antara tembakau yang sudah disausin sama cengkeh tersebut. Tapi kita harus lihat dulu rokok ini mundurnya bagaimana. Ketika rokok bisa dirasakan pertama, setelah kita melakukan proses ini kan nggak bisa langsung dirasakan. Paling nggak seminggu, 2 minggu itu baru best flavor. Ya terbaiknya di sini. Nah, ketika kita lakukan proses pertama, sekali semprot semua selesai langsung cengkeh semua, biasanya akan timbul flake. Yang pertama. Kita nggak ada yang tahu, langsung di pack juga apalagi. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Terjelek adalah penurunan rasa secara signifikan. Jadi tidak ada proses fermentasi. Istilahnya kita tidak ada proses fermentasi yang cukup, jadi casingnya nggak cukup, top flavor juga nggak cukup, jadi istilahnya sausnya ya harus nempel gitu aja, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, nanti kita coba buka kok jika kita sudah memproduksi, kita bandingkan dulu, bisa dibandingkan antara kita melakukan dengan alur produksi seperti ini dan alur produksi yang langsung selesai. Biasanya untuk yang sekali proses selesai di usia 2 bulan, 3 bulan rasa turun, kembali ke rasa tembakau dan cengkehnya nol. Jadi casingnya benar-benar tipis hilang, apalagi topnya, cuma meninggalkan hanya di packnya aja gitu. Itu. Jadi memang benar-benar proses ini kalau bisa dilakukan. Misalkan Pak kemarin ada yang bilang nggak nuntut Pak, produksinya buah yang hangat. Ya alhamdulillah ya, produksinya banyak sekali. Cuman kita juga harus melihat gitu ya, efeknya seperti apa. Terus akhirnya dia bilang, iya Pak ternyata rokoknya balik Pak. Duh lah ya, nanti ngejar-ngejar sehari selesai itu nggak rugi direktur. Nah itu yang saya maksud itu, kita kalau bisa kan produk kita cepat laku, tapi rasa meskipun agak ada slow-nya ya, karena penjualannya ada slow-nya juga, tapi produknya masih baik. Nah, memang ada faktor lain setelah alur produksi ini. Ini istilahnya produksi untuk sebuah SKU dulu ya. Lalu kita nanti bisa berbicara tentang packaging, penyimpanan segala macam. Jadi efeknya banyak. Terutama ini dulu yang kita kejar. Jadi MC-nya mungkin yang kita kejar dari TSG-nya kita tuh berapa? Mungkin dari tembakau campur yang masih kering kita kejar MC 13 kekeringan. MC 13 ketika kita sudah masuk di proses top dan cengkeh itu di angka 16. Bahkan kalau tempatnya tidak ada tempat yang cukup lembab, kita bisa keringkan juga di angka 15. Tergantung tempatnya juga. Dengan mungkin tempatnya sederhana, kita jangan bicara di industri yang besar dulu ya. Industri yang kecil dulu mungkin nggak punya alat humidity atau segala macam, dia hanya mengandalkan ruangan yang punya yang ada gitu. Itu juga kita harus kontrol kelembapannya. Pertama kita harus pegang dulu, nanti besok kita pegang bareng-bareng dari raw tembakonya juga kita pegang. Jadi kita istilahnya gini, tidak berpaku pada angka dulu deh. Kita pegang dulu, kita lihat secara alami seperti apa. Lalu nanti pengaplikasian ketika sudah kita casing, lembaga sekian. Terus alatnya mungkin, oh iya mungkin alat saya A, terus
mau beli A rusak, mau beli lagi A gak ada, ganti B, beda lagi nanti. Jadi kuncinya adalah di tangan kita dulu. Besok kita coba setelah casing flavor itu seperti apa, oh lembarnya sekian. Setelah itu kita kasih ke flavor lembarnya sekian, cengkeh juga. Lalu kita baru bisa berbicara bisa diproduksi kapan. Ya Pak ya, daun itu kan tadi alurnya kira-kira 13 ya. Nah itu padahal ada juga daun yang disupleng, ya kan itu. Nah kalau yang disupleng itu kan berarti kan hanya nikotin aja tuh. Ya. Nah itu sedangkan kondisi kalau yang disupleng itu kan terus di root ya, itu dicampur itu kan untuk nge-grade-nya juga sulit ya. Nah itu yang saya tanyakan itu. Kalau untuk yang istilahnya apa ya, daun renin bawah itu poseran ya. Poseran ya, poseran itu biasanya kan dibikin hard ya Pak. Ya betul. Dan itu kalau hal-hal seperti itu untuk nge-grade yang dirut sama daun suplenya ya sulit. Jadi kita gini, istilahnya kita punya pakemnya dulu. Supleng ini kan istilahnya siluman apa? Ya. Siluman tembakau. Jadi nipu ya. Kita harus tahu pakemnya dulu. Contoh aja secara pengalaman ya. Secara pengalaman kita mau pembelian tembakau di Bojonegoro contoh. Oke. Kita harus tahu dulu dasar tembakau Bojonegoro itu seperti apa, karakternya semua. Itu utama Pak. Grader itu begitu. Grader itu pasti sudah pernah tahu kan, betul tahu. Mungkin sudah bertahun-tahun yang mengalami dampak musim, panen mongsonya bagaimana, terbainya bagaimana. Nah, biasanya mereka kayak saya juga membantu grade tembakau di Bojonegoro itu. Kita dikasih dulu, ini pakemnya dulu itu seperti ini. Kita baca di situ. Daun-daunnya seperti apa, jeleknya Pak yang dilihat. Kalau bagusnya pasti tahu aromanya seperti apa. Ketika kita menemukan dicampur ada soglengnya juga ada, itu kita akan pasti melihat dari warnanya Pak. Warna kalau sogleng itu kan istilahnya kurang mokso juga, hijau ya, jadul gitu ya, itu kelihatan Pak. Itu biasanya ada di campuran itu biasanya ada 2% pasti ada. Itu kita bisa antisipasi sebenarnya cara pengolahan. Pertama pengolahannya tadi saya sampaikan, mungkin untuk secara kalau kita terlanjur mungkin ya terlanjur sudah ada seperti itu kita pakai, kita pengolahan bisa di oven Pak, dikeringkan aja. Kalau pemilihan ya kita pasti agak sulit untuk ya apa ini caranya milahnya. Petani pinter sekarang juga, jadi juga kadang-kadang ada beberapa persen itu pasti dimasuki seperti itu. Dulu saya sempat prosesnya pakai yang casingnya kita dinamkan dulu 1 hari, besok baru campur cengkeh. Nah sekarang yang terbaru kan saya prosesnya langsung jadi. Nah kalau ini kan dengan proses yang seperti itu 2-3 bulan rasanya turun, kembali ke rasa tembakau sama sisa cengkehnya aja. Nah andai kata misalnya di sausnya itu kita punya saus khusus pun, apakah akan tetap rasanya kembali lagi setelah 2-3 bulan dengan proses yang langsung 1 hari jadi? Jadi ini pengarahnya sebenarnya bukan ke saus apa yang kita pakai. Ini proses fermentasi. Ketika kita menggunakan saus apapun yang saya alami itu ya, saya alami. Sifat sausnya sementara semua. Tapi hanya yang meninggalkan ini memang casing. Benar-benar meninggal lama ini casing. Ketika kita tambahin mungkin item tertentu ya, penguat rasa segala macam bisa saja. Cuman secara umur nggak akan bertahan selama, misalkan pokoknya mau bertahan berapa lama. Misalnya rokok kita kan bisa sebulan 2 bulan kan sudah sudah ganti lagi terus. Jadi nggak dianjurkan untuk menambahkan item kalau menurut saya ya, penguat rasa segala macam itu nggak perlu. Kalau bisa kan sebulan 2 bulan sudah laku, sudah habis, ganti produksi berikutnya. Ya yang kita sasarkan kan memang misalkan ada rokok balen ya, rokok retur, kita olah kembali seperti itu.
istilahnya jadi OCM sendiri tapi ya itu juga akan menimbulkan dampak yang kurang baik juga. Kita tambahin lagi, tambahin 100 perempuan dan tambah umurnya 8 jam itu juga nanti akan mengganggu istilahnya double saus itu juga nggak baik. Jadi akhirnya rasanya apa ya, kurang otentik lagi brandnya itu seperti itu. Kalau lebih baik saya alur ini mungkin menurut saya menurut saya yang terbaik sih. Jadi kita inapkan sehari, terus berikutnya seperti itu. Beda kasus kalau mungkin ada yang sama takeaway dahulu. Kalau rokok takeaway memang sekali semprot selesai. Rokok putih mungkin sekali semprot selesai. Tapi kalau untuk brand kretek itu biasanya memang seperti ini. Kemarin juga sama, ada beberapa yang prosesnya gitu loh. Kapasitas sudah buahnya mas, ya kok katanya tidak mau gini kan untuk. Tapi efek sampingnya ya itu kita kan sebenarnya kalau mau nambahkan item diperkuat rasa dikentolin aja secara dosis ya sudah cukup, nggak perlu item tertentu. Mungkin ada namanya untuk bebo, jadi lebih ke apa ya istilahnya menyelimuti benar-benar aroma tembakonya tadi itu bisa item tersebut untuk apa namanya istilahnya umurnya modal lah. Kalau saya dosisnya aja ditambah. Jadi rokok setelah digiling pun kan yang nggak bisa dirasakan. Jadi memang perlu proses pengeringan juga. Ketika masuk di pack ya, MC-nya itu kena itu tetap nggak terlalu basah. Gitu. Itu memang kita perlu. Nah memang kalau kejar-kejar sama penjualan ya repot memang Pak, harus kita tarik mundur produksinya, alur produksinya. Bahkan bisa seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya kita sudah memproduksi untuk yang ke depan itu tadi. Ya, itu hari ini kita melakukan kegiatan pelatihan grading maupun blending untuk teman-teman industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Ya, harapan kami industri yang ada di Kabupaten Malang semakin lama bisa semakin mandiri dalam membuat rokok atau bahan baku rokok sehingga dia bisa lebih inovasi terkait rasa dan sebagainya. Mengingat rata-rata saat ini teman-teman industri hasil tembakau ini masih mengandalkan TSG ya, tembakau siap giling, sehingga dia hanya memesan kepada industri-industri memang yang sudah punya TIS. Berapa SDM ini Pak nantinya yang akan dilatih Pak? Ini kita ada 2 tahap, yang pertama 50, yang kedua 50, karena memang kelas kita maksimal 50, kalau kita lebih dari 50 ini kan kurang apa namanya, kurang serius ya, atau kurang maksimal. Kalau cuma 50 orang kan kita bisa mendampingi itu secara maksimal. Untuk totalnya sendiri nanti 100 industri yang kita. 100 industri ya Pak. Taufikur Rahman melaporkan.